warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Diva Aura Rumah Tangga. Apa kabar sahabat Diva Aura semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan mendapatkan keberkahan serta keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sahabat Diva Aura semuanya tentunya tidak asing ya dengan saya ketika saya selalu mengatakan bahwa awalilah segalanya dengan doa, awalilah segala sesuatu atau perbuatan baik dengan menggunakan basmalah begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini di video ini saya juga akan menjelaskan sih korelasi apa sih sebenarnya basmalah dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya apa sih begitu. Nah, Anda perlu tahu bahwa di sini manfaat basmalah itu dahsyat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja kedahsyatan amalan basmalah yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim, orang yang memeluk agama Islam tentu sudah menjadi suatu kebiasaan ketika mengawali segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah, termasuk saya. Basmalah yang bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ternyata memiliki keutamaan, memiliki manfaat, memiliki banyak makna dan kekuatan yang cukup berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak mengherankan lagi kalau orang-orang yang tumbuh dalam lingkungan muslim, dalam lingkungan keluarga yang memeluk agama Islam, sudah sejak dari kecil selalu dibekali, diamanati untuk selalu mengucapkan basmalah dalam melakukan kegiatan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Jika diartikan, kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seringkali tidak kita sadari nih, apa sih artinya basmalah, kita tinggal mengucap saja begitu. Jadi itulah artinya. Nah, dalam kesempatan kali ini akan saya jelaskan apa saja sih manfaat atau kedahsyatan basmalah yang kita amalkan ini. Yang pertama adalah kunci untuk mencapai suatu harapan. Ucapan basmalah bisa menjadi kunci bagi kita atau bagi pengamalnya untuk menggapai harapan. Kita semua tentu memiliki harapan dan ingin mencapai. Tidak hanya melalui usaha, namun doa yang diawali dengan basmalah juga memiliki tujuan, ya, memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai harapan kita melalui ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat doa yang kita ucapkan dengan diawali dengan basmalah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ridho dari Tuhan, untuk mendapatkan keberhasilan agar diijabah oleh Allah atau oleh Tuhan. Yang kedua adalah pemisahan diri dari sifat setan. Bacaan basmalah memiliki manfaat yang luar biasa. Ada antara lain adalah memisahkan diri atau pemisahan diri dengan sifat setan. Ucapan bismillah bisa menjadi dinding pembatas antara diri kita dengan sifat setan itu tadi. Makanya anak-anak kecil yang hidup di lingkungan muslim kebanyakan kalau misalnya makan saja itu harus selalu diingatkan untuk membaca basmalah, kemudian membaca doa sebelum makan. Supaya apa? Dan ada orang tua yang ngasih tahu anaknya kalau anaknya ini tiba-tiba bosen gitu membaca doa sebelum makan, karena setiap kali makan disuruh baca doa, itu pasti bilang nanti setannya ikut masuk loh ke dalam perut kalau kalian atau kalau kamu ini nggak baca bismillah kemudian nggak baca doa sebelum makan. Kemudian anaknya nurut aja karena biasanya ditakut-takutin seperti itu, jadi anaknya takut, jadi udah kebiasaan begitu. Sampai dewasa sebelum makan, sebelum melakukan sesuatu pasti membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan doanya. Sebetulnya kebohongan dari orang tua si anak tadi itu ada betulnya, karena setan tidak akan bisa mengganggu kita, sifat setan tidak akan bisa mengganggu kita, atau ada dinding pemisahnya ketika kita mengucapkan basmalah sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga adalah membawa pikiran positif. Dalam hidup ini banyak sekali ya hal-hal negatif yang bisa saja, bukan mungkin, tapi bisa saja menyerang diri kita, dan itu menyebabkan aura kita menjadi negatif. Jadi kita harus pandai-pandai nih untuk menjaga jarak dari yang namanya hal-hal yang negatif itu, sehingga aura kita juga akan tetap bersih, aura kita juga akan tetap positif. Nah, salah satu diantaranya adalah mengucapkan basmalah. Sebelum kita pergi atau sebelum kita keluar rumah, kita baca basmalah, kemudian baca doa keluar rumah. Sebelum belajar, kita
baca basmalah, kemudian baca doa sebelum belajar. Demikian pula sebelum bekerja, kita selalu mengawali itu dengan basmalah. Agar apa sih? Agar pikiran-pikiran kita hari ini tuh selalu positif, energi aura kita selalu positif, dihindarkan dari energi-energi yang negatif. Kalau kita makanya kita diajarkan ya, kalau kita sedang emosi langsung disuruh untuk istighfar dalam hati begitu. Itu untuk menjaga apa sih? Untuk menjaga atau untuk membawa pikiran kita tetap positif. Yang keempat, bismillah atau yang keempat, basmalah juga bisa menjauhkan kita dari yang namanya malapetaka. Seperti yang saya katakan tadi, arti kata bismillah adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ucapan inilah yang akan menjadi sebuah doa dan permohonan agar dijauhkan dari yang namanya petaka atau mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Yang kuasa juga akan menghilangkan yang namanya petaka jika Anda sering mengucap kata Bismillahirrahmanirrahim. Itulah mengapa kita selalu diingatkan dan selalu disarankan dan bahkan sudah menjadi habit kita untuk membaca Bismillah di setiap awal kegiatan kita. Karena karena kalimat basmalah ini insya Allah bisa menjauhkan kita dari musibah atau malapetaka. Manfaat basmalah yang kelima adalah mendatangkan kebaikan. Sebagai manusia sudah sepatutnya kita selalu membawa kebaikan dan menyebarkan kebaikan di muka bumi ini ya. Perilaku yang baik, energi yang baik, aura yang positif. Nah, semua itu bisa Anda dapatkan dengan senantiasa membaca basmalah sebelum Anda melakukan kegiatan Anda sehari-hari. Yang keenam adalah mencegah kesombongan. Salah satu sifat melekat yang kuat dalam diri manusia adalah sombong, disadari atau tidak. Hal itulah yang memang menjadi fakta atau kenyataannya. Padahal sepatutnya jika kita mau introspeksi diri, mau melihat kekurangan diri, sepatutnya tidak ada hal yang bisa disombongkan dari apa yang kita miliki. Karena segala yang kita miliki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita. Selain menjauhkan kita dari kesombongan, ucapan basmalah juga bisa menjauhkan kita dari ketamak. Rasa tamak seringkali membuat kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bismillah sendiri bisa menjadi tameng atau perisai kita untuk terhindar dari sifat sombong dan tamak yang justru bisa menghancurkan kita suatu saat nanti. Nah, itulah tadi beberapa manfaat dari amalan dahsyat berupa basmalah yang senantiasa kita amalkan setiap harinya. Karena kita sudah tahu, mulai sekarang tetap bangun habit kita untuk selalu mengucapkan bismillah sebelum kita melakukan kegiatan apapun. Nah, saya Diva Aura. Bagi Anda yang ingin konsultasi soal aura, asmara, rumah tangga, karir, dan kerezekian, silakan Anda menghubungi kontak resmi saya melalui WhatsApp, telepon, ataupun SMS di 082 242 101999 atau bisa juga melalui website resmi saya di www.divaaura.com. Saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga, pamit undur diri. Wassalamualaikum